Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Man indahu hadis. Iqra. Khuyyadu al-khuyyadu al-musanna. Hasan, barakallahu fikum. Hadis setelahnya masih di dalam bab salatul idain, salat dua hari raya. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala bab salatul idain rak'atani bila naflin. Salatul id, salat id itu rak'atani, dua rakaat, bila naflin, tanpa salat sunnah. Wa an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal idi rak'ataini, beliau salat pada hari Id, hari raya, rak'ataini, dua rakaat. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, beliau tidak salat sebelum salat dua rakaat Idul Fitri atau Idul Adha itu, wala ba'dahuma, dan juga beliau tidak salat setelahnya. Akhrajahu as-sab'ah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat Idul Fitri itu dua rakaat. Dan ini adalah hal yang mujma' alaihi, disepakati oleh para ulama, dan tidak ada yang menyelisihi sama sekali bahwa salat Idul Fitri atau Idul Adha itu dua rakaat, sebagaimana salat-salat yang biasa, sebagaimana salat-salat yang biasa. Adapun yang membedakan nanti disebutkan di hadis-hadis setelahnya. Beliau menambah takbir pada rakaat yang pertama itu dengan berapa takbir? 7 takbir, termasuk takbiratul ihram. Kemudian yang rakaat kedua dengan 5 takbir. Dan disepakati oleh para ulama, tambahan takbir itu hukumnya sunnah, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Adapun yang lainnya sama, tata cara salatnya itu sama sebagaimana kita ketahui. Beda dengan salat, misalkan salat khusuf atau salat gerhana, maka kaifiyahnya banyak berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari Id itu dua rakaat. Lam yusalli qablahuma, beliau tidak salat sebelumnya, wala ba'dahuma, dan beliau tidak salat setelahnya. Akhrajahu as-sab'ah. Artinya beliau tidak mengawali salat sebelum salat Id dengan salat sunnah, dan beliau tidak juga
sholat sunnah setelah sholat id. Nah. Beda jika permasalahannya ketika sholat id itu dilakukan di masjid. Ketika sholat itu dilakukan di masjid, maka disunnahkan menurut pendapat jumhur para ulama, kapan seorang masuk ke dalam masjid dan pada saat itu berbarengan dengan akan dilakukannya sholat id, maka disunnahkan sebagaimana keadaan secara umumnya, yaitu disunnahkan dia untuk sholat 2 rakaat, yaitu sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Sebagian para ulama mengatakan sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Adapun jumhur, kebanyakan para ulama, sebagaimana penjelasan yang sudah berlalu, berpendapat sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Sehingga dalam masalah ini hendaknya kita tidak meninggalkannya. Hendaknya kita tidak meninggalkannya. Ayo, karena keluar dari khilaf, maka hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkannya. Ayo. Kemudian hadis setelahnya, salatul id bila adanin wala iqamatin wala naflin. Salat id itu tanpa adanya adzan dan iqamah, wala naflin, dan juga tidak ada salat sunnahnya. Wa anhu, dan dari beliau juga, yaitu siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal ida bila adanin wala iqamatin. Dulu beliau salat id itu tanpa adanya adzan dan juga tanpa adanya iqamah. Akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Berkaitan dengan faidah sebelumnya, ini ada faidah yang lupa. Berkaitan dengan apakah ada sholat sunnah sebelum sholat id, baik sebelum atau sesudahnya, maka sebetulnya para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa sebagian para ulama mengatakan tidak ada sholat sebelum atau setelahnya. Dan ini pendapat para ulama, kebanyakan ulama-ulama Kufiyun. Sebagaimana pendapat Al-Imam Al-Auza'i wa Thawri wal Hanafiyah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, yaitu ulama-ulama Basriyun, yusalluna qablaha wala ba'daha. Boleh solat sebelumnya dan tidak ada solat setelahnya. Ini pendapat Al-Imam Hasan Al-Basri dan sebagian para ulama. Kemudian di kalangan para ulama Madinah wal madaniyun la qablaha wala ba'daha. Kalau yang pertama itu Kufiyun, itu yusalluna ba'daha la qablaha. Ada salat sunnah setelah salat id tapi tidak ada sebelumnya. Kalau Basriyun yusalluna qablaha, ada salat id sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Adapun di kalangan para ulama Madinah, la qablaha wala ba'daha. Tidak ada salat sunnah sebelum salat id maupun setelah salat id. Ini pendapat Al-Imam Malik. Demikian juga disebutkan dari pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berdasarkan apa yang disebutkan di dalam hadis
Ibnu Abbas. Baik. Kemudian hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal ida bila adanin wala iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat Id tanpa adanya adzan dan tanpa ada iqamah. Akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari, dan asalnya ada di dalam Sahih Bukhari. Disebutkan penjelasannya oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, ittafaqal ulama ala anna al-adana wal iqamah lil idaini bid'atun wa muhdasun. Para ulama sepakat bahwasanya adzan dan iqamah di dalam salat Id itu hukumnya bid'ah muhdas, perkara yang baru yang tidak dicontohkan atau dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah boleh? Mungkin ada sebagian di antara kita kadang ketika iqamah atau hendak ditegakkannya salat Idul Fitri atau Idul Adha, kadang dengan bacaan as-salatul jami'ah. Pernah dengar ya? Bagaimana ini hukumnya? Maka kebanyakan para ulama mengatakan bacaan ini atau ucapan ini ghairu masyru'ah, tidak disyariatkan. Bacaan ini tidak disyariatkan. Tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak dilakukan salat kemudian Bilalnya atau muadzinnya mengatakan as-salatul jami'ah. Tayyib. Kenapa? Karena pada saat itu kaum muslimin sudah berkumpul. Adapun ucapan salatul jami'ah itu ucapan dulu ketika Rasulullah meminta kepada muadzin Bilal untuk menyeru, memanggil orang-orang ketika mau dilakukan salat khusuf. Ketika mau dilakukan salat khusuf, salat gerhana. Nah, adapun untuk salat gerhana maka ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diucapkan as-salatul jami'ah. Artinya salat jamaah, salat khusuf itu hendak ditegakkan. Kemudian hadis setelahnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Eid syai'an. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat sebelum salat Id, salat apapun juga. Fa idza raja'a ila manzilihi, dan jika beliau kembali ke rumahnya, shalla rak'ataini, beliau salat 2 rakaat. Rawah Ibnu Majah bi isnadin hasanin, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Siapa yang menghasankan ini? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan apa? Hadisnya hadis hasan. Akan tapi yang benar, hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah hadis yang dhaif. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, ada di dalam sanadnya Abdullah bin Muhammad bin Uqail, wa huwa mukhtalifun fihi warraji dha'fuhu. Tentang Abdullah bin Muhammad bin Uqail ini diperselisihkan oleh para ulama, dan yang rajih beliau itu dikatakan dhaif. Sehingga hadis ini karena tidak ada yang menguatkan dari jalan yang lain, maka tidak bisa terangkat dari keadaan dhaifnya, sehingga tidak bisa diamalkan. Sehingga tidak benar, yang rajih tidak benar adanya salat sunnah setelah salat Id. Tidak benar adanya salat sunnah setelah salat Id. Baik.
Kemudian setelahnya salatul id fil musalla. Salat id itu fil musalla. Musalla itu di sini maknanya tanah lapang atau di sakhra. Musalla di sini maknanya di tanah lapang, bukan musalla sebagaimana apa yang kita pahami. Wa anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke musalla. Musalla itu maknanya apa? Tanah lapang. Dan biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya di luar ini, pemukiman. Dulu dilakukan di luar pemukiman. Jadi misalkan di sekitar Masjid Nabawi itu banyak pemukimannya, maka dilakukan di luarnya. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala di sini. Kemudian wa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah, dan perkara yang pertama yang beliau mulai pada Idul Fitri atau Idul Adha itu adalah as-shalah. Artinya beliau datang, beliau tidak duduk dulu, tidak sholat sunnah dulu, tidak. Beliau datang langsung apa? Semua berdiri. Langsung apa? Sholat id. Summa yansarifu fayakumu muqabilan nasi. Kemudian setelah selesai beliau berpaling, artinya membalikkan badan. Fayakumu, dan berdiri. Muqabilan nasi, menghadap kepada manusia atau kepada jamaah. Wan nasu ala sufufihim, sedangkan manusia atau jamaah itu tetap berada di saf-saf mereka. Faya'iduhum wa ya'muruhum, maka kemudian beliau menasihati mereka dan memerintahkan kepada mereka. Maka disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri di sini, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama, di antara faidah-faidah hadis ini, masyru'iyatul khuruji fi salatil id ilal musalla kharijal baladi. Masyru'iyatul khuruji, disyariatkannya keluar, fi salatil id, di dalam salat id, ilal musalla, ke musalla yaitu ke tanah lapang, kharijal baladi, di luar pemukiman. Kharijal baladi maknanya di luar pemukiman. Sebagaimana disebutkan di dalam ucapan Abu Sa'id Al-Khudri, kana yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Dulu Nabi SAW keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla. Sehingga apa yang dinukil di dalam hadis, Nabi SAW kalau sholat id tempatnya di mana? Di musalla, di tanah lapang. Dan tidak pernah dinukil beliau sholat id itu di masjid. Kalau dari sisi disyariatkannya, maka tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf berkaitan dengan disyariatkannya salat id di musalla. Demikian juga tidak ada khilaf sahnya salat id itu dilakukan di masjid. Sahnya salat id ketika dilakukan di masjid. Yang diperselisihkan oleh para ulama dari sisi afdoliyahnya, mana yang lebih utama, salat id itu di lapangan atau di masjid. Ini hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau jumhur, kebanyakan para ulama, dari pendapat para ulama Hambaliyah, Malikiyah, Hanafiyah, maka mereka berpendapat yang paling utama, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu sholat di tanah lapang atau di musalla. Ini yang lebih utama. Karena riwayat yang datang,
Nabi SAW senantiasa salat di musalla atau di tanah lapang. Adapun masyhur di kalangan para ulama Syafi'iyah, termasuk pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sendiri, beliau mengatakan kalau masjidnya masih cukup untuk menampung, maka lebih utama di masjid. Kalau masjidnya itu masih cukup untuk menampung, maka lebih utama untuk di masjid. Sehingga kita dapati kebanyakan kaum muslimin di Indonesia ini, mereka lebih memilih sholat di masjid dan kurang untuk punya ihtimam, perhatian atau keinginan untuk melakukan sholat di lapangan. Ada sebagian di antara mereka mungkin mendengar hadis ini atau memahami permasalahan ini, kemudian mereka kadang memilih untuk sholat di luar, memilih sholat untuk di musola atau di luar. Sehingga di dalam masalah ini perkara yang wasi. Ini perkara yang wasi, perkara yang luas. Ayo anak-anak mainnya di luar. Kalau main di luar. Ini perkara yang wasi, perkara yang luas. Artinya tidak perlu saling mencela. Tidak perlu saling mencela. Karena yang mengetahui hadis ini mengatakan lebih utama di musola. Nah, kenapa di masjid? Atau yang di masjid bilang masjid itu tempatnya lebih suci, lebih bersih. Itu lapangan itu tempat kotor. Kadang ada kotoran kambing. Kadang ada apa? Ya kotor lah. Nah, sehingga mereka mencela orang-orang yang sholat di lapangan. Nah, ini hal yang tidak perlu dilakukan dan tidak seyogianya diucapkan. Ya, semua dibolehkan. Ini perkara yang wasi. Kalau yang di lapangan memang itu hendaknya yang harusnya dilakukan terlebih dahulu. Karena kita mencari hal yang lebih utama menurut pendapat jumhur kebanyakan para ulama, sebagaimana juga amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika tidak memungkinkan maka tidak ada masalah. Jika tidak memungkinkan maka tidak ada masalah. Nah, semisal waktu kita mengadakan salat Id di halaman Udarwa tiba-tiba hujan, sudah dibawa ke masjid, kita salatnya di masjid. Tidak ada masalah. Nah. Kemudian yang kedua, annal Madinah, bahwasanya kota Madinah kaghairiha, itu hukumnya sama seperti selainnya. Hukumnya sama seperti selainnya. Minal muduni, dari tempat-tempat yusalla fiha al-idu, dilakukan salat Id kharijal masjid, di luar masjid. Jadi hukum yang dilakukan Nabi di kota Madinah itu berlaku juga untuk tempat-tempat yang lain. Maka hendaknya yang namanya salat Id itu dilakukan di luar masjid. Karena salatnya kaum muslimin dalam jumlah yang banyak berkumpul, maka itu lebih menampakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Lebih menyemarakkan, menampakkan syiar Allah, dan bisa menjadikan gentarnya musuh-musuh Allah. Menjadikan gentarnya musuh-musuh Allah melihat persatuan kaum muslimin di dalam melakukan salat Id bareng-bareng. Dan memang yang harusnya seperti itu. Ya, seandainya kaum muslimin bisa disatukan, bisa diarahkan, harusnya seperti itu. Misalkan kalau di sini di mana? Kalau Genuk kayaknya sudah ada lapangan lagi, Pak. Bangetayu. Bangetayu itu ya mungkin luas. Itu seandainya berapa masjid dikumpulkan jadi satu di sana, Masya Allah. Ya, tinggal ngatur parkirnya saja itu. Tinggal ngatur parkirnya. Itu bagus ya. Memang harusnya seperti itu. Meskipun keadaan sebagaimana apa yang pernah kita jelaskan, di Saudi sendiri tidak ada yang sholat di luar masjid. Saudi itu lapangannya banyak sekali. Tanah lapang banyak sekali. Bahkan mereka punya kebiasaan yang unik.
Mereka itu kan alamnya ekstrim ya. Kalau pas dingin itu dingin sekali, bahkan sampai 0 derajat. Kalau pas panas sekali, bisa sampai hampir 50 derajat. Kadang kalau ada peralihan musim, misalkan dari apa? Dari panas ke dingin itu kan musim sedang namanya. Itu musim paling enak di sana. Itu seperti keadaan cuaca sekarang ini di Indonesia kebanyakan. Cuacanya sedang. Itu banyak kalau antum pergi ke sana, mereka senang untuk buat camping kemah di tanah-tanah lapang sama keluarga. Ya, mereka senang seperti itu. Kadang imamnya ngajak sholat di luar karena udaranya udaranya sedang enak. Jadi biasanya sholat di masjid, karpetnya digelar di luar halaman itu. Sholatnya di luar. Pengen menikmati udara segar itu. Masya Allah, betapa nikmatnya Indonesia ya. Indonesia cuacanya sedang, ya katakanlah panas ya, tidak se ekstrim mereka. Katakanlah dingin juga tidak sedingin mereka. Sama dengan halnya di Yaman juga seperti itu. Yaman banyak lapangan, tapi saya selama di sana atau selama yang kita ketahui itu tidak pernah beliau sholatnya di luar. Mungkin karena pertimbangan faktor keamanan dan sebagainya, maka beliau lebih memilih untuk di masjid. Baik. Kemudian faedah setelahnya, la yasbiquha syai'un fi al-makani. Salat Id itu tidak didahului dengan salat apapun di musalla, di tempat ini. Fi hadzal makani artinya di tempat tanah lapang. Beda kalau salatnya di masjid, maka kapan kita masuk, kita disyariatkan atau diperintahkan untuk salat tahiyatul masjid. Sebagian para ulama ada yang mewajibkan, tapi kebanyakan jumhur para ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Baik. Kemudian yang setelahnya, annahu yanbaghi lil khatibi, bahwa seyogianya lil khatibi, bagi khatib, ayakuna wajhuhu nahwan nasi, hendaknya bagi khatib mengarahkan wajahnya kepada jamaah ketika khutbah. Sebagaimana ini hal yang maklum kita ketahui, namanya khutbah berarti apa? Menghadap ke arah jamaah. Baik. Dan beliau menyebutkan faedah di sini, keadaan imam itu bisa berlaku hukum yang berbeda-beda dalam hal mengarahkan pandangan atau tubuhnya ke arah jamaah. Pandangan tubuhnya ke arah jamaah atau membelakangi kiblat. Atau pembahasannya, hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu berbeda-beda. Semisal apa? Ya, semisal kalau sholat jamaah, apa hukumnya? Imam menghadapkan wajah setelah salam menghadapkan wajah ke jamaah. Hukumnya apa? Nah, sunnah. Hukumnya sunnah. Sehingga sesekali imam tidak menghadapkan maka tidak ada masalah. Tapi kalau menyelisih terus menerus, maka ini yang jadi permasalahan. Sehingga bisa dikatakan dia mukhalif sunnah. Kalau dilakukan terus menerus, dia tidak menghadapkan ke jamaah terus menerus, maka seperti ini dikatakan mukhalif sunnah. Karena sunnahnya sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, Nabi SAW ketika beliau sudah membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir bacaan itu, maka kemudian beliau membalikkan pandangan ke arah jamaah. Ini hukumnya apa? Sunnah. Demikian juga ketika sudah sholat Id kemudian berkhutbah, maka imam juga disunnahkan untuk menghadapkan pandangan ke arah jamaah. Baik. Kalau ketika buang air, bagaimana hukumnya? Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, bagaimana hukumnya? Ada tafsir, perincian, sebagaimana sudah berlalu penjelasannya di bab thaharah.
Kalau di tempat fadha', tempat terbuka, maka para ulama mengatakan hukumnya haram, menghadap ke kiblat atau membelakangi. Tapi kalau di tempat tertutup, maka hukumnya makruh. Kalau di tempat tertutup, di bangunan, di dalam bangunan, maka hukumnya makruh. Oleh karena itulah bagi siapa yang membuat rumah, kemudian membuat tempat buang airnya, maka perhatikan itu. Karena disebutkan di dalam hadisnya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata inda al-ghaid wala nastadbiruha. Nabi SAW melarang kita untuk menghadap ke kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, dan juga melarang dari membelakanginya. Jadi kalau buat rumah diperhatikan itu, kalau kita buat sendiri perhatikan. Ya, kadang ada pertanyaan, sebagian ikhwah kan beli rumahnya sudah jadi, ya, terutama misalkan perumahan, kedua mendapati jambannya itu imma kadang menghadap ke kiblat, kadang membelakangi. Ini gimana ini? Ya kalau saya sarankan masih mungkin bisa dirubah. Kenapa? Karena terjadi terus menerus, selamanya dipakai nanti. Ya kalau bisa dirubah. Itu lebih mencocoki petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian faedah setelahnya, annahu la yushra'ul minbar fi salatil id. Bahwasanya tidak disyariatkan mimbar di dalam salat id. Kenapa? Karena disebutkan, seandainya disebutkan ada mimbar, biasanya para sahabat akan mengatakan Rasul itu apa? Naik ke atas mimbar, yas'udul mimbar. Sehingga ketika disebutkan di dalam hadis ini dan tidak disebutkan di dalam hadis yang lain, beliau langsung apa? Berpaling, menghadapkan wajahnya ke arah makmum atau jamaah, maka ini tandanya Rasulullah tidak menggunakan mimbar. Jadi saya baca dulu. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari menulis satu bab di dalam Sahih Bukhari, babul khuruj ilal idaini bi ghairi mimbar. Bab keluar menuju salat Id dengan tanpa mimbar. Tapi seandainya ada mimbar, maka bagaimana hukumnya, ini yang saya tidak tahu. Coba nanti insyaallah kita cari. Tadi saya belum sempat itu untuk mencari-cari, atau kelupaan tadi, tidak mencari dulu. Hanya saja kita dapati di dalam hadis ini dan juga penjelasan para ulama bahwasanya Rasulullah SAW ketika berkhutbah di salat Id, beliau tidak pakai mimbar. Kalau kemarin malah saya yang minta, artinya saya tanya, ini nanti pakai mimbar enggak? Akhirnya kita pakai mimbar. Ya mungkin untuk seterusnya lebih mencocoki hadis ini, berarti tidak perlu mimbar sebetulnya. Kalau mencocoki hadis ini berarti tidak perlu mimbar. Karena Al-Imam Bukhari menjadikan satu bab tersendiri di dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan sunnahnya itu tidak memakai mimbar. Baik. Hadis setelahnya, at-takbir fi salatil id. Bertakbir di dalam salat Id. An Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya. Berarti bapaknya namanya siapa? Bapaknya namanya siapa? Shu'aib. Kan Amr bin Shu'aib, dari bapaknya berarti Shu'aib. An jaddihi, dari kakeknya. Nah, kakeknya ini khilaf di kalangan para ulama. Hanya saja ma'ruf, dipahami, kalau dikatakan kakeknya qala, berkata, qala Nabi, berkata Nabi, maka kakeknya ini adalah Abdullah bin Amr bin As. Adalah Abdullah bin Amr bin As. Artinya
an jaddihi, dhamir jaddihi, dhamir ha itu kembali ke Syuaib. Kembali ke Syuaib. Karena setelah Syuaib ini ada Muhammad. Jadi bapaknya Syuaib ini, kata para ulama itu Muhammad. Muhammad ini anaknya Abdullah bin Amr bin As. Subhanallah. Dan ini yang dirojekkan oleh para ulama, sehingga hadis itu mausul sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kakeknya dimaksud kakeknya dari Amr, berarti dia Muhammad. Amr bin Syuaib bin Muhammad. Ya, kalau Muhammad, Muhammad ini bukan sahabi, bukan sahabat. Sehingga kalau ada tabi'in qala Rasulullah, maka hadisnya namanya hadis apa? Kalau ada qala tabi'in qala Rasulullah, maka hadisnya namanya hadis apa? Mursal. Namanya hadis mursal, dan mursal itu min anwa'id dhaif, dari macam-macam hadis yang dhaif. Sehingga jaddihi di sini dhamir ha kembali ke Syuaib. Hal yang mengagumkan di sini, hadis ini diriwayatkan dengan silsilah satu keturunan. Diriwayatkan dari silsilah satu keturunan. Amr anaknya Syuaib, anaknya Muhammad, tapi karena Syuaib ini mendengar langsung dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr. Abdullah yaitu sahabat Nabi, sahabat kecil. Kemudian Abdullah ini anaknya Amr bin As. Jadi perawinya satu keturunan, insyaallah. Semuanya jadi ulama. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, qala Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra. Takbir di dalam salat Idul Fitri itu 7 kali di rakaat yang pertama, wa khamsun fil ukhra, dan 5 kali di salat di rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang pertama itu 7, kemudian rakaat yang kedua itu 5. Wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima, dan bacaan ba'dahuma setelah keduanya, kiltaihima pada keduanya. Artinya pada setiap rakaat itu ada bacaannya. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa naqala Tirmidzi anil Bukhari tashihahu. Al-Imam At-Tirmidzi menukil dari Al-Imam Bukhari tashihahu, pensahihan beliau. Artinya Al-Imam Bukhari mensahihkan hadis ini. Al-Imam Bukhari mensahihkan hadis ini. Baik. Maka disebutkan di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, takbir ketika Idul Fitri atau Idul Adha itu pada rakaat yang pertama itu 7. Adapun rakaat yang kedua itu 5, dan ini pendapat jumhur, kebanyakan para ulama. Artinya ada khilaf. Ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan jumlah takbirnya. Kemudian yang mengatakan rakaat pertama itu 7, maka sebagian juga khilaf. Apakah takbiratul ihram itu masuk ke dalamnya atau tidak? Karena kalau takbiratul ihram masuk ke dalamnya berarti 7. Kalau tidak masuk ke dalamnya berarti berapa jumlahnya? 8. Baik. Nah, disebutkan di sini jumlah takbir di dalam sholat Id ada 2 pendapat yang utama. Pendapat yang pertama mengatakan di rakaat pertama 7, di rakaat yang kedua itu 5. Dan keduanya itu bertakbir sebelum apa? Membaca bacaan Al-Fatihah. Dan ini pendapat jumhur kebanyakan para ulama, dan diriwayatkan dari sejumlah dari para sahabat dan para tabi'in. Kemudian pendapat ini para ulama berbeda pendapat. Hal yusabu minasab'i takbiratul ihram amla? Apakah sudah terhitung di dalam 7 takbir ini takbiratul ihram atau tidak? Maka sebagian para ulama 7 itu sudah masuk takbiratul ihram. Ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad,
dan sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan inilah zahir dari amalannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan di dalam Muwatta. Adapun sebagian para ulama mengatakan la tusabu tahrima minas sab'i. Tidak dihitung yang 7 ini termasuk takbiratul ihram. Dan ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya tidak tahu. Ya mungkin saudara-saudara kita sebagian kaum muslimin berarti takbirnya mereka bisa jadi 8 kalau mengikuti pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kadang kita sholatnya juga tidak menghitung ya, asal takbir saja. Karena berkaitan dengan takbir ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nanti akan datang penjelasan itu. Kalau seandainya imamnya lupa, dia langsung baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru ingat, oh saya belum takbir tambahan ini. Maka khilaf nanti di kalangan para ulama, apakah dia boleh bertakbir dulu atau tidak usah takbir saja sekalian. Baik. Kemudian pendapat yang kedua berkaitan dengan jumlah takbir dulu ya. Pendapat yang kedua mengatakan takbirnya 5 di rakaat yang pertama, masuk di dalam takbiratul ihram dan takbir ruku. Kemudian di rakaat yang kedua itu malah memulai dengan bacaan kemudian takbir 4 kali. Jadi ada pendapat seperti ini. Rakaat pertama takbir dulu 5, setelah itu membaca. Kalau rakaat yang kedua itu membaca dulu baru takbir 4 kali termasuk takbir ruku. Baik. Dan yang rajih di dalam hal ini adalah jumhur para ulama, pendapat jumhur para ulama, yaitu takbirnya 7 kali. Dan dirajihkan oleh beliau 7 kali ini termasuk di dalamnya takbiratul ihram. 7 kali ini termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Baik. Kemudian faedah setelahnya, hal yarfa'u yadayhi ma'a takbirat amla. Apakah ketika takbir tambahan itu dengan mengangkat tangan atau tidak? Kalau amalannya kaum muslimin kebanyakan yang kita tahu mengangkat tangan semua mereka. Tapi lihat bagaimana penjelasan para ulama berkaitan dengan hal ini. Jadi setelah takbiratul ihram, maka kemudian apakah mengangkat tangan atau tidak? Baik. Maka berpendapat dengan mengangkat tangan itu Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwasanya takbir itu dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana takbiratul ihram. Baik. Kemudian datang dari Umar bin Khattab dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya beliau mengangkat kedua tangan di setiap takbir, baik di dalam sholat janazah ataupun di sholat id. Hanya saja di dalam sanadnya itu ada inqita', sanadnya terputus ya, sehingga hadisnya hadis yang dhaif. Ada di sanadnya terputus sehingga hadisnya hadis yang dhaif. Adapun Imam Malik, Al-Imam As-Sawri, maka beliau berdua berpendapat tidak mengangkat tangan. Beliau berpendapat tidak mengangkat tangan. Ya kalau Imam Malik berarti imamnya orang-orang Madinah. Bisa jadi kalau kita melihat mungkin salat Id, ada yang pernah lihat di videonya, video salat imamnya mengangkat tangan atau tidak? Saya kurang perhatikan itu. Ada yang pernah lihat? Yang takbir tambahannya mengangkat tangan atau tidak? Nah, coba nanti dilihat itu. Yang di Madinah itu mengangkat tangan atau tidak? Baik. Ya, sebagian para ulama mengatakan tidak mengangkat tangan. Kenapa? Karena tidak disebutkan riwayatnya di dalam hadis.
Seandainya itu diriwayatkan, maka akan dinukil oleh para sahabat Rasulullah mengangkat tangan di setiap takbirnya. Sehingga ketika tidak diriwayatkan, maka takbir itu maknanya apa? Membaca Allahu Akbar. Dan pendapat ini yang dikatakan lebih dekat kepada kebenaran, dan ini dipilih oleh Syekh Al-Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, termasuk di dalam sholat jenazah. Termasuk di dalam sholat jenazah. Nah, permasalahannya kalau kita jadi imam, repotnya kalau kita nggak ngangkat tangan, nanti di belakang pada bingung juga. Ini aliran apa baru, apa lagi ini? Kok sholat takbirnya tidak mengangkat tangan? Tapi kalau kita makmum, selesai, tinggal lihat imam mengangkat tangan atau tidak. Kalau imamnya mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan. Tapi kalau misalkan imamnya tidak mengangkat tangan, maka tidak usah mengangkat tangan. Berarti cukup baca takbir saja, Allahu Akbar. Dan ini yang dirocehkan oleh sebagian para ulama, terutama para ulama di Yaman itu kebanyakan berpendapat dengan pendapat ini, tidak mengangkat tangan mereka. Cuma kadang kalau kita jadi imam yang ikuti banyak, nanti tidak mengangkat tangan, jadi permasalahan. Ini kok nyeleneh sendiri. Biasa ngangkat tangan, kok tidak angkat tangan. Ternyata para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Baik. Tolong andani dulu aja. Kemudian faedah setelahnya, hal yufsalu baina kulli takbirataini bi dzikrin am yuwali bainaha. Apakah di antara dua takbir itu diselingi dengan zikir atau tidak? Jadi takbir pertama misalkan takbiratul ihram, kemudian setelahnya tambahan takbir berarti berapa? 6 kali ya. Apakah diselingi oleh takbir diselingi dengan zikir atau tidak? Maka dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat juga. Pendapat yang pertama, diselingi dengan bacaan
bisa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini pendapat para ulama Syafi'iyah, para ulama Hanabilah. Jadi sebagian para ulama mengatakan disunnahkan untuk diselingi di antara dua takbir. Adapun pendapat yang kedua mengatakan tidak ada apa? Tidak ada bacaan takbir di antara tidak ada bacaan zikir di antara dua takbir. Karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Rasul tidak melakukan, tidak menyebutkan. Dan ini pendapat Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah. Maka kapan imam itu bertakbir, maka dia berhenti sebentar saja tanpa membaca zikir apapun, kemudian bertakbir lagi. Dan ini pendapat yang dirajihkan beliau, karena memang tidak ada datang riwayat yang menyebutkan Nabi membaca zikir di antara dua takbir. Dan ini dipilih oleh Al-Imam Al-Qayyim dan juga disahihkan atau dirajihkan oleh Syekh Muqbil. Nah, karena yang mensyarah ini muridnya Syekh Muqbil. Jadi beliau mengutip dari pendapat gurunya. Kemudian permasalahan setelahnya tentang hukum takbir tambahan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, la a'lamu fi khilafan. Aku tidak mengetahui adanya khilaf bahwasanya takbirat itu adalah sunnah dan bukan wajib. Wala tabtulu sholatu bitarkihi amdan wala sahwan. Dan salatnya tidak batal meskipun dia meninggalkannya baik dengan sengaja atau karena lupa. Paham? Jadi seandainya kita salat Id, kemudian kita menyengaja itu tidak takbir tambahan, maka sah salatnya. Karena itu hukumnya apa? Sunnah. Maka hukumnya apa? Sunnah. Termasuk misalkan ada makmum yang ketinggalan. Misalkan dia masuk ke shaf, imamnya sudah baca Al-Fatihah, maka cukup dia untuk bertakbiratul ihram saja. Kemudian dia dengarkan apa? Bacaan imam. Ya, tidak perlu dia bertakbir dengan apa? Bertakbir dengan takbir tambahan. Kecuali apa? Kecuali dia ketinggalan satu rakaat. Sehingga ketika imam salam, dia bangkitkan menambah rakaat kedua, maka disunahkan boleh baginya untuk bertakbir dengan takbir tambahan. Tapi kalau dia telatnya, itu misalkan telat takbirnya, imam sudah membaca, maka seperti tidak perlu membaca. Nah, itu hukumnya sunnah. Adapun mendengarkan bacaan imam hukumnya apa? Wajib. Sehingga tidak boleh dia meninggalkan yang wajib karena ingin melakukan yang sunnah. Ya, kadang kan ada sebagian ikhwah mungkin karena suatu sebab terlambat. Dia terlambat. Kalau terlambat tidak mendapati takbir tambahan, sudah ikuti saja imam. Kalau terlambat satu rakaat, maka imam salam dia bangkit, dia boleh bertakbir tambahan. Nah, sekarang kalau misalkan terlambatnya semua sholat, datang imamnya sudah selesai, gimana ini? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dia sholat langsung, ada yang mengatakan hendaknya dia duduk dengarkan khutbah. Nanti setelah selesai dengar khutbah baru dia sholat. Ini khilaf ini di kalangan para ulama. Faedahnya di tempat yang lain. Saya ingatnya di tempat lain. Saya tidak bawa kitabnya. Kita perlu sebutkan saja faedahnya. Kemudian faedah setelahnya, man nasiya takbira wa syara'a fil qiraah. Yaitu bagi siapa yang lupa takbir tambahan dan memulai membaca Al-Fatihah. Mulai membaca Al-Fatihah. Biasanya lupanya pas rakaat yang kedua. Mungkin rakaat pertama masih ingat ya. Ketika sudah sujud, kemudian bangkit rakaat kedua, kadang lupa ini imam. Terutama yang tidak terbiasa, itu lupa, langsung baca Al-Fatihah.
Maka sebagian para ulama mengatakan ya'udu litakbir. Dia kembali, artinya bacaannya diputus, dia kembali untuk bertakbir dulu, kemudian membaca. Ini pendapat Imam Malik, Abu Thawr, salah satu pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, dan salah satu sisi dari pendapat ulama Hanabilah. Ada sebagian para ulama, mereka mengatakan tidak boleh kembali. Tidak boleh apa? Kembali. Dia langsung saja membaca Al-Fatihah dan diteruskan. Ini salah satu pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, dan satu sisi pula dari pendapat para ulama Hambaliyah. Dan beliau merojihkan yang di sini, merojihkan dia tidak perlu kembali, kemudian dia teruskan saja bacaannya. Nah, nanti biasanya makmumnya yang grundel, imamnya lali, imamnya lupa. Saya pernah itu lupa. Kemudian di waktu khutbah, di akhir khutbah kita jelaskan, atau di awal khutbah, di awal khutbah kita jelaskan bahwa hukum takbir tambahan itu sunnah. Sehingga kalau ada imam yang lupa, maka tidak mengapa, tidak mengurangi kesempurnaan atau sahnya sholat, karena itu hukumnya sunnah. Sehingga perlu dijelaskan agar mereka tidak gelisah. Terutama bagi antum yang mungkin suatu saat ngimami di tempat yang lain, nah, lupa baca takbir, terutama di rakaat yang kedua, maka tidak perlu kembali, kemudian teruskan saja membacanya. Meskipun kalau kembali, maka sebagian ulama membolehkan. Seandainya dia misalkan alhamdulillahirabbil alamin, ingat oh belum takbir, maka dia takbir dulu, maka setelah itu dia ulangi Al-Fatihahnya, maka seperti ini dibolehkan oleh sebagian para ulama. Baik. Kemudian bab setelahnya, man syakka fi adadi takbirat. Bagi siapa yang lupa jumlah takbirnya. Bagi siapa yang lupa jumlah takbirnya. Misalkan ini tadi sudah 5 atau 6. Maka ini berlaku kaidahnya pada semua perkara yang kita lupa. Misal apa? Lupa ketika sholat, terutama pas sholat sendiri. Pas pandemi kan kita seringnya sholat sendiri itu, sering lupa. Kalau jamaah lebih terjaga, biasanya seperti itu. Ini sudah rakaat ketiga atau keempat, atau apa misalkan ketika tawaf, ini sudah tawaf keempat atau kelima, atau 5 atau ke-6. Kalau sa'i mungkin tidak? Sa'i. Kalau sa'i mungkin tidak? Ya tidak mungkin. Tidak mungkin lupa. Kenapa? Karena tujuan akhirnya pasti kemana? Safa atau Marwah? Kalau ganjil ya. Kalau hasil akhirnya pasti ke Marwah. Hasil akhirnya pasti ke Marwah. Kalau misalkan dia lupa, dia menuju ke arah mana ini? Oh, ke Safa, berarti ini genap. Karena ganjilnya pasti ke Marwah. Ya, sehingga dihitung aja. Tapi seandainya lupa juga ya karena saking tidak perhatian, ya maka ada kaidah yang berlaku. Bagaimana kaidahnya yang sudah berlalu? Kalau kita lupa, kita ragu, ini rakaat ketiga atau keempat, ini takbir tambahan yang keempat atau kelima misalkan, maka yang pertama apa? Kalau kondisi lupa, ragu seperti ini bagaimana? Sebelum itu dibangun apa? Di atas apa? Gondolib dulu, don golib, di atas persangan yang paling kuatnya, paling yakinnya dia apa? Biasanya ada korinahnya itu, ada korinahnya. Oh ini kayaknya tadi keempat. Gitu. Tapi kalau misalkan masih ragu juga, baru kaidahnya berlaku setelahnya, ambil yang paling apa? Terendah. Biar kita sholatnya tidak mengurangi, biar tawafnya tidak mengurangi. Ambil terendah, misalkan 3 atau 4, tidak ada korinah sama sekali, tidak ada indikasi, tanda-tanda, tidak lupa sama sekali, maka ambil yang 3. Biar apa? Ibadah kita tidak mengurangi. Katakanlah berlebih, maka itu dimaafkan. Sebagaimana sholat, harusnya 4 rakaat karena kita lupa, bingung, ini sudah 3 atau 4. Akhirnya karena tidak ketemu, ambil 3, kemudian kita sujud sahwi 2 kali. Meskipun sebetulnya sholatnya jadi 5, maka tidak ada masalah. Maka sujud sahwinya itu bisa
mengurangi atau menambal yang kurang dari lupanya itu. Baik. Kemudian faedah setelahnya, mata yuqalu du'aul istiftah. Kapan dibaca doa istiftah? Kapan dibaca doa istiftah? Sebagian para ulama mereka mengatakan doa istiftah itu langsung dibaca ketika takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram baca istiftah dulu, baru bertakbir tambahan. Ini pendapat Imam Syafi'i, satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Baik. Kemudian ada sebagian pendapat yang lain, sebagian para ulama yang lain mengatakan istiftahnya dibaca kalau setelah semua takbir tambahan selesai. Semua takbir tambahan selesai baru dibaca doa istiftah. Ini pendapat Al-Imam Auza'i, satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan beliau di sini merojehkan pendapat yang pertama, yaitu dibaca setelah takbiratul ihram, baca istiftah dulu, baru kemudian bertakbir. Ala kulli hal, ya, karena memang tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan bagaimana Nabi membaca, kapan membacanya, maka dua-duanya tidak mengapa untuk diamalkan, karena tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkannya. Berarti ada berapa hadis tadi? 4 ya. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, silahkan. Fadhal. Kalau sampai dikatakan mukhalif sunnah, saya tidak mendapati penjelasannya. Kalau sampai dikatakan mukhalif sunnah, saya tidak mendapati penjelasannya. Hanya saja Syekh Utsaimin sendiri menyayangkan. Kalau saya baca penjelasan beliau, beliau menyayangkan. Akan tapi beliau mendapati di negerinya, di mana-mana tidak ada sholat id, semuanya di masjid. Padahal tanah lapang itu banyak sekali. Karena mungkin karena pertimbangan mencari aman dari fitnah. Karena kalau sholat di lapangan mengharuskan para wanita keluar itu. Para wanita keluar. Sedangkan mereka mungkin beda sekali sisi pertimbangan syari'nya dibandingkan kebanyakan kita. Kalau kita kebanyakan lihat para wanita di mana-mana dengan aurat-aurat terbuka, mungkin hal yang biasa. Tapi di sana karena khawatir keamanan dan sebagainya, ya kadang para ulama kemudian mereka lebih memilih untuk dilakukan di dalam masjid. Apalagi di Yaman. Di Yaman itu senjata di mana-mana. AK-47 itu di mana-mana, di tenteng, di pasar-pasar. Itu kadang dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kaum muslimin diserang dan sebagainya, di sniper dan sebagainya, itu terjadi. Kadang seperti itu terjadi. Sehingga kalau dikatakan apakah itu mukhalif sunnah, beliau tidak mengatakan seperti itu. Beliau tidak mengatakan seperti ini. Meskipun dari sisi amalan, maka Nabi SAW senantiasa sholatnya di lapangan. Beliau senantiasa sholatnya di lapangan. Bisa jadi mereka para wanita itu datanya belakangan. Kemudian jarak antara soft laki sama wanitanya itu mungkin jauh. Agak jauh maksudnya. Karena disebutkan dalam riwayatnya, sampai-sampai Nabi SAW ketika ingin memberikan nasihat secara khusus kepada para wanita agar lebih jelas, maka beliau mendatangi jamaahnya wanita. Dan ini khusus buat beliau ya. Khusus buat beliau. Artinya tidak dilakukan oleh orang-orang setelahnya, termasuk para sahabat. Nanti ada faidahnya di kitab yang lain, mungkin suatu saat nanti kita akan sebutkan. Itu khusus untuk beliau. Dan tidak dinukil para sahabat melakukannya. Ya, karena beliau aman dari fitnah. Adapun selain beliau maka tidak ada jaminan aman dari fitnah. Maka kadang beliau disebutkan di dalam riwayatnya beliau mendatangi, memberikan nasihat khusus. Ya kalau zaman sekarang tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah ada mukabbiratus saut, pengeras suara, sehingga sejauh apapun kadang masih bisa terdengar. Dan memang hendaknya khatib
memberikan nasihat-nasihat yang khusus kepada para wanita. Memberikan nasihat-nasihat yang khusus kepada para wanita, hasung mereka untuk bertakwa kepada Allah, karena banyaknya keburukan yang terjadi di keluarga itu banyak karena para wanita. Baik, ada yang lain? Fadal. Hasan, tadi saya lupa ya. Yang takbir kedua berapa tadi? 5. Maka 5 ini bukan termasuk takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan dari sujud ketika berdiri. Itu namanya takbir intikal. Intikal artinya perpindahan. Sehingga tidak dihitung. 5 itu khusus takbir tambahan. Bukan termasuk takbir intikal. Tadi lupa saya sebutkan. Syukran. Yang lain? Cukup ya? Semoga bermanfaat, menambah faidah ilmu kita. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.